Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Biarlah kami melepaskan kerinduan kami kepada Tuhan Yesus. Biarlah tangan-Mu selalu terbuka bagi kami. Biar Engkau masuk ke dalam hati kami ya Roh Kudus, supaya jam ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, ada sukacita? Apa berpuasa hari ini? Enggak ya, bukan bagiannya kita. Mau berpuasa juga enggak apa-apa. Kita mengucap syukur saudara, kita orang yang sebenarnya paling berbahagia. Kenapa? Kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus, bukan dari penjara dunia, tetapi dari kematian kekal. Sebabnya kita diingatkan dalam perikop pertama tadi, ada dosa dan penderitaan. Jadi penderitaan asalnya dari mana? Asal dari dosa. Ya, di Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa belum berbuat dosa, maka dia berbahagia. Enggak ada tekanan, enggak ada apa, tetapi dia boleh terus berfellowship dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di sorga. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, disitulah permulaan daripada penderitaan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, kita diingatkan bahwa ada dosa di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Nah, syaratnya untuk apa saudara? Kalau kita berdosa, ada pengantara kita, ada jalan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Pohon ara yang tidak berbuah, kenapa tidak berbuah saudara? Ya seharusnya kan pohon ara itu berbuah. Katanya sudah 3 tahun ditunggu tapi enggak berbuah juga. Ya. Nah saudara, kebun anggur itu adalah sebenarnya rumah Tuhan. Ada banyak orang ada di dalam rumah Tuhan sudah 3 tahun tapi enggak berbuah. Ya. Dosa tetap mengikat mereka. Nah Tuhan mau kita berbuah supaya dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuh kita yang fana, tetapi Roh Kuduslah yang akan menuntun kita sehingga kita boleh menghasilkan buah, yaitu buah pertobatan. Tuhan mau kita terus bertobat saudara, sehingga kita boleh menghasilkan buah. Pertobatan adalah syarat untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus, saudara. Mari kita perhatikan kata jikalau kamu tidak bertobat. Ya, jadi kita sudah pada on the track di dalam jalannya Tuhan, saudara, bahwa kita harus hidup dalam buah pertobatan. Siapapun kita, pasti banyak kekurangan, kealpaan, kelalaian, bahkan dosa. Tetapi jangan kita hidup di dalam dosa, tapi kita hidup di dalam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pujian bagus sekali, ku telah mati dan tinggalkan cara kita hidup kita yang lama. Jadi hidup ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, harusnya kehidupan kita setiap hari menjadi baru. Ya, lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita selalu bertobat. Bertobat artinya berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ya, saudara tahu bahwa manusia di dunia ini udah dilabelkan oleh Tuhan Yesus orang-orang jahat semua. Ya, pada waktu Tuhan membahas tentang kekhawatiran, ya, dia salah satunya mengatakan, kamu yang jahat ini tahu pemberian yang baik buat anak-anakmu. Berarti kita ini orang jahat sebenarnya. Sejak kita lahir, tanpa kita belajar, kejahatan itu sudah melekat kepada kita. Saudara pernah melihat anak-anak yang nggak diajarin bohong, tiba-tiba bisa berbohong, saudara. Ya, karena memang dosa melekat kepada setiap orang. Untuk itu saudara, kita minta tuntunan Tuhan Roh Kudus. Supaya Tuhan Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara pernah diingatkan oleh Tuhan Roh Kudus? Ya. Nah,
Ada banyak orang nggak merasa aku nggak diingatkan Roh Kudus, jadi aku terus berbuat dosa. Tidak, saudara. Tugasnya Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Cuman kadang-kadang saudara, telinga rohani kita tertutup. Kita tidak mau berubah, kita tidak mau bertobat. Kalau begitu saudara, memang Roh Kudus tidak kita dengar di dalam kehidupan kita. Nah, coba saudara perhatikan, kira-kira kemarin ada nggak kita bertobat? Ya, kalau saudara evaluasi, aja kemarin saya nggak merasa bersalah, nah berarti saudara bersalah. Karena setiap hari saudara, baik dalam pikiran, dalam hati, dalam perkataan, dalam perbuatan, banyak sekali kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita bertobat, sebab kita tidak akan mampu untuk berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Ya, kalau saudara bisa hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu bukan kehebatan kita, tetapi itu pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita, memampukan kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ada keinginan kuat daripada kita untuk bertobat. Itu yang penting. Sebab ketika kita bertobat, nanti pada waktu rapture, pada waktu pengangkatan, kita pasti diangkat. Tapi kalau kita tidak bertobat, walaupun kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, maka kita tidak akan mengalami lawatan Tuhan Yesus, tidak akan mengalami pertobatan, tidak akan mengalami Tuhan mengangkat kita ke dalam sorga. Kemudian yang kedua, saudara, yang kita mau renungkan adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan Yesus nggak cerita di sini tentang pohon ara yang berbuah, tetapi pohon ara yang tidak berbuah. Saya renungkan ternyata kebun anggur itu adalah rumah Tuhan. Jadi di dalam rumah Tuhan ini saudara dan saya wajib berbuah. Jangan semakin hari kita kok semakin kendor ya ikut Tuhan. Semakin hari kok kita semakin malas ya, berarti kita tidak berbuah. Kalau kita berbuah harusnya semakin hari roh kita semakin menyala-nyala. Semakin kita mengucap syukur, semakin kita bangga mengikut Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Jadi kalau kita beribadah, Tuhan pasti ada di sini. Tuhan mencari buah. Ya, selama minggu ini kita berbuah enggak? Apakah selama minggu ini kita cuma bersungut-sungut, kurang bersyukur, maka kita tidak menghasilkan buah. Dan kalau itu yang terjadi, Tuhan kecewa sama kita. Ya, kita rindu ada persembahan kita pada Tuhan Yesus, yaitu buah Roh Kudus. Nah, jadi saudara, mari kita introspeksi setiap kali apakah kita hidup terus dalam buah pertobatan atau di dalam buah Roh Kudus. Nah, menceritakan tentang perumpamaan pohon ara itu yang tidak berbuah di kebun anggur, maksudnya adalah bahwa pohon ara itu diberi kesempatan untuk berbuah, tetapi ternyata tidak menghasilkan buah. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk berbuah, katakan amin. Ya, jadi sepulang dari tempat ini pastikan saudara rindu berbuah, rindu berbuah. Nanti ketika kita rindu berbuah, perkataan Roh Kudus itu lebih dapat kita dengar. Dan kalau kita dengar, kita bertobat saudara, maka kita menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Ya. Nah, buah itu buah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dalam konteks ini saudara, pohon ara melambangkan orang-orang yang tidak menghasilkan buah spiritual. Ya, buah spiritual seperti orang-orang Kristen yang tidak suka baca Alkitab. Saya sudah ketemu waktu Sinca kemarin, saudara, ada seorang ibu yang sudah 50 tahun lebih, ya, ternyata gak pernah diajarin baca Alkitab. Gak pernah baca Alkitab. Bagaimana kita bisa lebih mengasihi Tuhan kalau kita gak membaca Alkitab? Kalau kita gak mengenal Tuhan Yesus, bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus? Puji Tuhan, perjalanan kami membawa orang itu rindu untuk membaca Alkitab. Ya, buku yang gak pernah usang adalah Alkitab.
Ya, buku yang lain kalau kita baca 1-2 kali sudah menjadi tidak lagi baru. Tetapi kalau Alkitab, firman Tuhan selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Ya, kita berulang-ulang membaca firman Tuhan tidak pernah menjadi bosan karena di dalamnya ada kuasa, karena di dalamnya kita sudah diupdate oleh Tuhan, saudara. Sehingga apapun yang kita baca selalu memuliakan Tuhan Yesus. Kalau tidak menghasilkan buah, maka yang memiliki kebun anggur, yang memiliki pohon ara itu, dia menjadi kecewa. Tentu kita nggak mau mengecewakan Tuhan dong, amin. Dia sudah terlalu baik bagi kita, masa kita mengecewakan dia. Tetapi tanpa sadar saudara, kita kadang-kadang dibawa oleh perbuatan-perbuatan yang mengecewakan Tuhan. Sebabnya kita perlu bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Perumpamaan ini menekankan pentingnya menghasilkan buah spiritual dan hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa. Karena jika tidak, maka kita akan seperti pohon ara itu pasti ditebang. Ya, cepat atau lambat pasti ditebang. Bahkan di sini diceritakan sudah 3 tahun. 3 tahun waktu yang lama. Dia tidak berbuah juga. Akhirnya harus ditebang. Tentu kita nggak mau ditebang dong, amin. Kita mau lebih lagi menghasilkan buah untuk kemuliaan Bapa di surga, untuk mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, siapa yang diselamatkan? Saudaraku yang kekasih, saya bacakan ayat yang ke-24, jawab Tuhan Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ternyata untuk ikut Tuhan Yesus itu seperti pintu yang sempit, banyak halangannya. Kenapa? Iblis selalu mengintai kita seperti singa yang mengaum, siap untuk menelan orang yang dapat diterkamnya. Jadi banyak orang Kristen sudah diterkam oleh singa yang ompong itu. Sehingga dia tidak ingin untuk datang ke rumah Tuhan. Dia tidak ingin bertobat, dia tidak ingin berbuah, dia tidak ingin memuliakan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur sampai hari ini kita tetap menjadi orang-orang yang datang ke rumah Tuhan. Berbicara tentang anugerah terbesar bagi kita. Saudara, anugerah yang terbesar bagi kita bukan kekayaan, bukan kesehatan, bukan kebahagiaan. Ya, anugerah terbesar bagi kita adalah keselamatan. Jadi kalau sudah datang ke gereja jangan cari berkat, karena berkat itu akan mengikuti kita. Ya, berkat itu Tuhan akan kirim kepada kita. Carilah keselamatan, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sudah tahu kejahatan yang paling besar apa? Bukan membunuh, walaupun itu kejahatan yang besar. Bukan korupsi, saudara. Kejahatan yang paling besar adalah ketika orang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena apa? Karena bilang terima kasih sih. Kejahatan yang paling besar adalah kejahatan ketika orang menolak Tuhan Yesus. Ketika orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab apa saudara? Kalau kejahatan di dunia ada waktu penghukuman itu. Ya, kalau korupsi rata-rata 5 tahun, 4 tahun begitu. Kalau mencuri sekian tahun. Ya. Nah, tetapi kalau orang nggak percaya kepada Tuhan Yesus, hukumannya apa? Kematian kekal selama-lamanya. Ya, kalau di Amerika, saudara, setiap kesalahan itu di pengadilan dihitung kumulatif.
Makanya ada orang katanya dihukum 150 tahun. Padahal umurnya paling cuma 70-80 tahun. Ya. Tapi tetap ada interval waktunya. Tetapi kejahatan yang paling besar adalah menolak Tuhan Yesus, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, akibatnya dosa-dosanya tidak diampuni. Dan upah dosa apa? Maut, kematian kekal selamanya, ratapan dan kertakan gigi katanya. Terlalu mengerikan. Nah, di sini orang Kristen kurang kurang mau memikirkan lebih jauh tentang neraka. Sedangkan di orang lain, saudara, di sepupu kita, terus diingatkan sama neraka, sama neraka, sama neraka. Akhirnya mereka mau nggak mau takut, betul-betul takut, saudara, sehingga bisa berapa kali satu hari mesti datang ke rumah ibadah. Ya. Depan rumah saya itu mereka selalu datang ke rumah ibadah yang ada di situ. Kayaknya saya bosan lihat mereka tiap hari beberapa kali. Nah, saudara, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak menolak Tuhan Yesus, ya. Karena kalau kita menerima Tuhan Yesus, maka kita akan menerima kebaikan yang paling baik. Ya. Kebaikan yang paling baik bukan dapat berkat materi berlimpah-limpah, menjadi orang kaya dan seterusnya. Berkat yang terbaik adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan turun atas kita. Ya, rancangan-rancangan Tuhan Yesus turun atas kita. Kita punya hari depan, bahkan hari kehidupan selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Itulah kebaikan yang paling baik yang kita terima dari Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, saudara, sebab Dia memberikan yang terbaik kepada kita. Dosa-dosa dan kesalahan kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus memikul dosa kita dan kita dibebaskan. Yerusalem, saudara, ini ada catatan-catatan saya. Yerusalem, sebelumnya saudara, ada satu perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini membawa pertentangan. Ya, waktu saya renungkan pertentangan ini, katanya ada 5 orang yang bertentang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Yang 2 siapa kira-kira, saudara? Orang tuanya. Yang 3 siapa? Anak-anaknya. Ada banyak orang tua tidak membawa anak-anaknya, bahkan tidak mengajar anak-anaknya, sehingga terus terjadi pertentangan antara orang tua dan anak. Ini kesalahan orang tua, saudara. Maka kita sebagai orang tua harus sering mengingatkan anak-anak kita. Amin. Masalah mereka mau ikut atau enggak, nanti Roh Kudus akan tolong mereka. Jadi saudara dan saya enggak bosan-bosan ngajak anak, yuk baca Alkitab, kamu sudah berdoa belum? Baca Alkitab, berdoa belum? Lama-lama saudara, Roh Kudus akan bekerja sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, yang 3 melawan 2 itu banyak kali anak-anak zaman sekarang ini menentang orang tuanya. Ya, kalau saudara dengar di TV, ya melihat di TV, ada anak-anak yang membunuh orang tuanya, mengerikan. Ya, dari kecil dipelihara, tapi sudah besar dia bunuh orang tuanya. Karena hal-hal yang sepele, misalkan tidak dikasih uang. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini, kejahatan begitu luar biasa. Nah, itu sebabnya saudara, mari anak-anak kita pegang hukumnya Tuhan. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu dan engkau baik-baik saja. Jadi walaupun zaman sekarang ya kayak orang-orang tua seperti saya ini, orang tua yang sudah lemot, ya udah tidak seperti dulu. Makanya kalau saya bawa firman ini kebanyakan lupa. Tapi memang harus kita jalani, saudara. Dan saudara, walaupun orang tuanya sudah tidak berdaya, tetapi kasih anak-anak kepada orang tuanya harus tetap ada. Ya, mengucap syukur dalam rangka Sinca juga ya, ada orang-orang tua kasih anak-anak. Ampau.
Tapi kalau orang tua anak-anaknya sudah bekerja, anak-anak kasih orang tua. Walaupun mungkin rumahnya tidak satu rumah, tetapi mereka bisa dikumpulkan bersama. Itu bagus tuh saudara. Nah jadi kita mari belajar, kita melakukan hukum Taurat Tuhan. Orang tua sayang kepada anak-anaknya. Kayaknya sih orang tua pasti sayang sama anak-anaknya ya. Anak-anak harus menghormati orang tuanya supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu kata Tuhan ya. Nah itu sebabnya kita menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, rumah kita adalah Yerusalem. Ya. Jadilah kamu saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Yerusalem berbicara tentang rumah kita. Mari biarlah rumah kita tidak terjadi konflik yang terus menerus. Marilah kita menjadi orang tua yang mengalah. Ya. Mari kita menjadi anak yang menghormati orang tua. Kalau itu saja bisa dilakukan, rumah kita aman sebenarnya. Ya, iblis tidak akan bisa menghancurkan rumah kita. Jadi konflik-konflik itu harus dihindarkan. Kata Tuhan kalau itu nggak dihindarkan, rumahmu akan menjadi sunyi. Ya. Ada berapa banyak sekarang rumah-rumah di dunia ini menjadi sunyi. Kenapa? Orangnya ada di situ semua, lengkap 5 orang. Tetapi tidak ada komunikasi. Karena mereka masing-masing komunikasi dengan gadgetnya, HP-nya, ke temennya, bisa ketawa cekikak-cekikik, bisa sukacita. Tetapi sama seisi rumahnya terputus hubungannya saudara. Karena HP itu. Nah kalau rumahnya menjadi sunyi saudara, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup ini. Kenapa kita menjadi sunyi? Karena Tuhan tidak menyertainya lagi. Iya dong, walaupun janji Tuhan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, itu bagi orang yang memberitakan Injil, bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka rumahnya akan menjadi sunyi dan ditinggalkan. Siapa yang tadi sudah? Nah sebagai kesimpulannya saudara, tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus berbuah. Amin. Buahnya apa? Manis. Ya, nggak cukup berbuah karena di Yesaya 5 buahnya asam. Tuhan tidak suka. Tuhan mau buah kita manis. Ya, tentunya manis sih kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Apakah saudara di dalam Tuhan Yesus? Harus ya. Dalam segala hal kita harus di dalam Tuhan Yesus. Di sini bagi saya nggak ada pilihan. Ya, kecuali kita sebagai orang Kristen pilihannya satu. Harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Harus berfellowship dengan Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita harus tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Karena di situ kita aman, saudara. Kemudian yang kedua kesimpulannya, marilah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan jangan menganggap remeh ibadah-ibadah kita. Baik ibadah di gereja, ibadah di rumah, ibadah doa keliling. Mari kita sungguh-sungguh saudara. Karena di situ ada Tuhan Yesus yang akan memberikan pada kita damai sejahtera. Akan membawa kita ke dalam menghasilkan buah pertobatan, buah Roh Kudus. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kesimpulan yang ketiga, mari kita bawa keluarga kita kepada Tuhan Yesus. Sebab damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau zaman sekarang banyak anak-anak muda nggak mau ke gereja. Ya, mengatakan bahwa ke gereja itu kolot. Ya, ke gereja itu udah bukan zamannya. Lebih baik kita jalan pagi-pagi, jogging, bersenang-senang, ya, karena besok kita akan mati katanya. Saudara, di dalam Tuhan Yesus, saudara, kita semua akan mengalami damai sejahtera. Tambah hari kita tambah cinta Tuhan Yesus. Tambah hari kita tambah menghormati Tuhan Yesus. Tambah hari kita tambah rindu beribadah kepada Tuhan Yesus. Lebih daripada rindu apapun juga. Sekarang rindu manusia banyak adalah rindu mencari kuliner. Ya. Ke mall-mall tuh dari lantai 1 sampai lantai berapa tuh isinya kuliner semua. Ya.
nggak ada tempat berdoa. Ya. Nah itu sebabnya saudara kita tidak seperti dunia kata Tuhan. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, dikhususkan, dikuduskan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kita dikhususkan untuk tidak seperti dunia. Kalau dunia sukanya begini, maka kita jangan suka begitu. Nah untuk itu biar tambah hari kita tambah memuliakan Tuhan Yesus, sehingga hanya nama Yesus saja yang selalu ditinggikan. Yang terakhir saudara, mari kita buat ibadah kita ibadah yang menyenangkan. Ya. Menyenangkan tergantung kita, kalau kita mau senang, senang dong. Ya. Tapi kalau kita mau bete di gereja, ya bete terus. Maka begitu kita masuk pintu gereja, bicara dalam hati kita masing-masing. Aku mau senang-senang di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Di sini kita refresh. Beban kita diangkat sama Tuhan Yesus. Kita diberi kekuatan, kita diberi kesembuhan, kita diberikan damai sejahtera. Kita mendapat rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Makanya saudara berbahagialah di dalam Tuhan Yesus. Walaupun jumlah di tempat ini nggak banyak, saya percaya di sini lebih banyak malaikat daripada jemaat. Ya, kursi-kursi kosong itu ada yang nempati, saudara. Para malaikat Tuhan. Dari awal kita sudah menyanyikan bersama malaikat di sorga. Bukan di sini saja, saya percaya di luar sana juga ada malaikat-malaikat Tuhan yang mendengarkan suara kita. Makanya kalau sudah menyanyi, biar bersuara. Ya, itu salahnya memang kalau di gereja-gereja karismatik, suara speaker terlalu kencang sehingga suara saudara malas untuk berbicara, malas untuk makanya sekali-kali WL kalau nyanyi ada satu referen, nggak usah pakai musik dulu, ya supaya kita mendengar suara satu dengan yang lain. Ya, karena jangan-jangan nanti yang masuk surga keyboardnya. Kita harusnya lebih kuat untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tangan kita juga pengen untuk memuliakan Tuhan Yesus loh. Jadi kalau tangan saudara sering semutan, ya banyak semutnya gitu kan. Ya. Lebih baik kita memuliakan Tuhan Yesus. Ketika kita bertepuk tangan, ada kuasa di dalam tepuk tangan kita. Sehingga organ-organ tubuh kita ikut menikmati kasih-Nya Tuhan Yesus. Ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami dinasihati oleh firman Tuhan Yesus bahwa keselamatan adalah anugerah terbesar di dalam hidup kami. Sebabnya Tuhan, kami rindu untuk terus beribadah kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yerusalem ini, di dalam rumah-Mu ini, kami harus berbuah. Karena kalau tidak berbuah, pasti ditebang. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang belum berbuah karena tidak sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Biar Roh Kudus bekerja dan mengurapi kami semua sehingga roh kami menyala-nyala dan kami hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus dan buah kami manis di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu, memberkati jemaat-Mu untuk berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.